Halo, lihat banget. Halo Chelsea, apa Halo, kabar? baik. Apa kabarnya Kak? Baik banget. Ini lagi di rumah atau lagi di posisi di Indonesia atau di Aussie sih sekarang? Di Indonesia sekarang. Aku lagi di Indo. Di Indonesia ya. Berarti ini lagi di rumah ya, Chel ya? Di rumah. Iya. Hmm. Dari kapan dia udah stay di Indonesia? Aku balik Indonesia tuh bulan Juli Hmm. akhir Kak. Bulan Juli akhir aku baru balik gitu. Oh gitu. Berarti masih masih sempat untuk dapat kesempatan balik Indonesia. Soalnya kan banyak juga yang udah masih ketahan di sana sampai sekarang kan ya, Chel ya? Iya, jadi waktu kemarin sih emang pulangnya lumayan ribet sih, kayak harus tes PCR, Hmm. terus harus ada surat dari Hmm. KJRI segala macam. Lumayan ribet, tapi masih bisa pulang gitu untungnya. Sebenarnya kalau balik ke Indonesia nggak begitu susah sih Kak, masih asal ada surat semuanya bisa. Yang susah itu balik ke sananya karena di Australia tutup border. Ah, oh gitu. Berarti kayaknya kalau nggak salah 2021 nanti juga dari orang dari luar nggak bisa masuk Indonesia sementara kalau nggak salah peraturan Indonesia ya kayaknya ya. Oh iya. Pertanggal 1 Januari kalau nggak salah kemarin dari pemerintah udah ngumumin untuk peraturan seperti itu. Tapi kita kita tinggalkan untuk corona-corona itu, Chelsea. Iya, By the way, kenalin aku Patrick Pepep yang akan kita akan aku gangguin kamu sore hari ini ya Chelsea ya. iya, Kak Patrick. Gak apa-apa ya Cel. Cel, by Iya. the way, selamat Natal 2020. Oke, selamat Natal juga, selamat liburan. Libur gak nih Kak? Kalau kayaknya kalau liburan enggak deh Enggak Cel, ya? nggak dapet liburan nih. Oke. Enggak, Cel. Kok Chelsea liburan nggak kemarin Natalan? Atau cuma stay at home aja sama keluarga untuk kemarin Natalan? Natal aku sempat pergi sih, sempat pergi Hmm. sebentar doang sama keluarga Hmm. aku. Kita ke Bali, ke Bali. Terus Oke. ya pengen ke pantai sih, kangen sama pantai, kangen sama suasana di Bali gitu, makanya kita ke Bali. Nah gitu. Mhm. Berarti kemarin termasuk orang-orang yang harus tanda kutip ribet dulu untuk tes ini dong. Iya, Kemarin rapid ya. iya aku rapid, bener-bener ya. Tapi enak juga sih, jadinya lebih safe ya, lebih nggak deg-degan naik pesawatnya gitu. Oh iya bener sih. Nah, by the way, sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku pengen ngasih tahu untuk sahabat Eljon dan juga yang lagi nonton nih, kalau misalkan ada kamu bisa mau nanya ke Agatha Chelsea, bisa langsung tanya aja atau memberikan komentar yang unik ke Agatha Chelsea, bisa langsung. Contohnya ada Ibnu Ramadan. Sayang kamu ngapain aja, pantas aku telepon gak dijawab. Hello, dia lagi Instagram dengan aku. Nanti akan yang paling menarik akan dikasih hadiah sama Eljon di awal tahun nanti pokoknya. Oke, by the way, kalau kamu tadi udah ngomongin soal Natalan kamu kemarin di Mhm. Bali ya, untuk Iya kesenangan di di Bali. Bali. Aku pengen nanya deh, kuliah ini kan berarti kan kuliah kamu ibarat kata kalau anak di Indonesia bilangnya home apa ya, kuliah online lah ya. Berarti Iya. kamu juga kuliah online juga. Iya, Boleh aku sharing nggak betapa ribetnya kuliah online itu, Chelsea? oh my God, Kak. Ribet banget ketemu nanya guru. Kayak aku tuh kan tipikal anak yang kalau misalnya aku nggak ngerti, kalau di kelas tuh aku selalu kayak Mm-mm. pengen nanya kan. Karena aku tuh nggak suka di rumah harus revise berkali-kali karena aku nggak ngerti pelajaran yang ada diajarin di uni gitu loh. Jadi makanya Mm-mm. aku biasanya lumayan bawel kalau di kelas kayak nanya-nanya. Tapi ini karena sekolah online, jadi susah banget buat nanya. Eh, Kayak apa-apa gurunya selalu kayak ya udah you can email me, kayak email, tapi email kan beda ya rasanya sama ngomong langsung sama guru gitu loh, kayak Betul. susah banget buat nanya. Terus nggak tahu kenapa aku rasa mungkin karena sekolah online tuh guru-guru pada takut kali ya anak-anaknya nggak belajar, dikasih tugasnya lebih banyak Kak, tugas lebih banyak juga. Hmm. Cuman lama-lama jadi adaptasi sih, lama-lama jadi biasa. Oh kuliah online kayak gini, ya udah deh, udah mulai nyaman sama kuliah online gitu. Oke gitu. Aku nggak akan nanya soal nilai-nilai kamu di kuliah karena aku tadi melihat postingan Instagram kamu, nilai kamu bagus-bagus ya dari itu story ya, Aduh. bagus-bagus. Yang aku pengen tanya gini, ini aku udah tanya juga sama Samuel Cipta yang featuring waktu itu sama kamu. Iya. Pertanyaan sama. Ini kan kamu kan sekolah ibarat kata kuliah online nih, apalagi di luar negeri, waktu Iya. jamnya itu berbeda. Mm-mm. Ada nggak momen ketika kamu harus kuliah tapi kamu bangunnya telat jadi nggak mandi atau semacam itu? Ada nggak sih hal-hal unik kayak gitu, Cel? Oh my God, Kak, aku sering banget. Apalagi kelas aku tuh, Hmm. jadi sebelumnya tuh
Australia kan sebelum waktu dia masih musim dingin, itu bedanya cuma 3 jam sama Indonesia, sama waktu Jakarta. Nah, Sedangkan sekarang musim panas, waktu kemarin terakhir, jadi 4 jam bedanya. Jadi lebih jauh kan. Dan kelas aku tuh jadi pagi banget, kayak biasa aku tuh menurut aku jam 8 tuh udah lumayan pagi lah ya untuk kelas gitu. Ini jam 7. Terus ya kelas-kelasnya semua yang kayak harus ngasih lihat kamera gitu, harus kayak face to face, gurunya pengen lihat murid-muridnya. Terus aku pernah sekali bangun telat, ya udah itu kayak 5 menit sebelum kelas, jadi aku cuman kayak cuci muka dikit, ya udah nyalain kamera, terus masih pakai piyama gitu. Tapi untungnya pada hah? masih, iya aku masih pakai piyama. Dan piyama aku tuh piyama yang bentuknya kayak Hello Kitty gitu kak. Jadi Ya Tuhan. makanya kayak orang-orang, tapi untungnya teman-teman aku nggak gimana-gimana sih, nggak yang ngomongin gimana, jadi cek-cek aja. Cuman kayak gurunya langsung nanya gitu, kayak kamu tinggal di mana, kayak what time is it, kayak di sana, nanya-nanya kayak gitu. Ya karena masih pagi, jadi bangunnya telat gitu. Oke, dimengerti ya. Apalagi kalau misalkan kalau Agatha Chelsea kalau nggak mandi sama aja kayak Santika sama. Sama kayak komentarnya Sony Wahyudi nih buat kamu nih. Harta tahta Agatha, ya ampun. Usaha banget ya Sony ya, luar biasa. Boleh. Nah, boleh ya, boleh ya. Agatha Chelsea. Ini kan kita sebelum masuk ke lagu kamu, aku masih kepengen nanya, kepo banget soal kuliah online kamu ini. Ini di luar sana, di kuliah kamu tahu nggak kalau kamu ini musisi? eh Gak semua tahu sih. Kayak maksudnya beberapa teman yang kayak nanyain, oh, what's your Instagram? Or kayak, oh, what's your apa ya, kayak social media gitu. Terutama Instagram sih. Ya baru mereka kayak pas aku kasih kayak, are you a celebrity? Kayak baru nanya gitu. Soalnya jujur aja orang Australia tuh gak begitu gila sosial media sih. Jadi mereka lebih peduli sama ya berkehidupan daripada sosial media. Jadi mereka Instagram pun bukan tipikal yang kayak ke Indonesia kan, kita orang Indonesia senangnya Instagram, oh posting-posting, story-story. Kalau mereka tuh enggak. Jadi makanya cuman beberapa doang yang tahu nanya Instagram gitu loh, nanya Instagram, nanya sosial media, baru kayak mereka ngeh, terus kayak oh okay, kayak are you a singer, are you, langsung nanya-nanya gitu. Jadi makanya seru sih. Tapi Oke. Satu pertanyaan lagi. iya, Sering dinyanyi, sering suka iseng disuruh nyanyi nggak sih? Kalau lagi di kelas online gitu? kelas online enggak sih, Atau enggak? kelas Enggak ya? online enggak sih kalau kelas online. Kalau kelas asli pun enggak sih. Aku rasa orang-orang Enggak sana tuh juga. lebih yang kayak oh you are singer, kayak oh ya keren-keren, terus udah gitu, terus kayak langsung ngobrolin yang lain gitu. Jadi makanya enggak sih, nggak pernah disuruh nyanyi pas lagi kelas gitu, enggak. Bakal awkward banget kayaknya, aku kayak hah gitu. Oke. Sel, ini lagi semester berapa? Ngambil jurusan apa sih, Sel, kamu di Aussie? Aku mau masuk semester 3 ambil jurusan psikologi. Oh, psikologi. Wah, bahaya nih untuk cowok-cowok yang mau deketin Agatha Chelsea. Psikologi kamu harus bener ya, Cel ya. Nanti Jangan yang oh, aneh-aneh. Nah, tuh bahaya enggak? By the way, kalau yang kepengen tahu nilai hasilnya Chelsea, langsung lihat story-nya hari ini karena ada tuh nilai bagusnya Agatha Chelsea. By the way, cuma sukses untuk kuliahnya ya, Cel ya. Lanjut, nih aku mau ngomong, aku mau nge-highlight 2020 ini sebenarnya kalau boleh dibilang adalah tahun tonggak kebalikannya atau kesuksesannya atau boomingnya seorang Agatha Chelsea. Karena di tahun ini kamu ngeluarin ibarat kata karya besar, ibarat kata ada 3. Di awal tahun 1 lebih baik darinya, yang ibarat kata semua orang diputer di mana-mana di radio. Dan yang kedua, ini ada salah satu ada drama-drama dikit waktu featuring sama Samuel nyanyi lagu Stuck With You ya. Bener ya. kan? Mm-mm. Nah, sampai sekarang kamu ngeluarin sudah sampai di sini. Ini aku pengen tanya deh. Ini emang kamu udah targetin dari tahun 20sembilan belas atau memang mengalir aja tahun 2020 ini menjadi rentetan kamu mengeluarkan karya-karya bagus ini? Aku ngalir aja sih kak. Sebenarnya aku waktu awal tahun udah punya plan kayak pengen gini, pengen gitu, pengen single sekian gitu segala macam. Jadi jujur emang awalnya ada target pengen gimana, pengen ngeluarin lagu lebih aktif. Tapi pas karena pandemi di tengah-tengah
aku ngerasa kayak wah rencana aku semua gagal, kayak nggak sesuai nih sama apa yang aku plan pas akhir tahun 2019 kemarin gitu loh. Jadi makanya Mhm. sempat agak-agak sedih sih, kayak ini gimana nih, mau keluar mau aktif susah, kayak nggak bisa terlalu berkarya gimana, apalagi aku stuck di OSI juga nggak pulang. Jadi makanya sempat ke pause banget, kayak nggak tahu deh mau gimana gitu, sampai baru mulai aktif lagi tuh 6 bulan terakhir nih, kayak pas aku semenjak pulang dari Australia itu, dari Agustus ke sana baru mulai aktif lagi. Dan ya senang aja sih, karena awalnya aku bener-bener nggak ada ekspektasi apa-apa buat 2020, kayak semenjak pandemi kayak udah ya udah deh aku ngalir aja, mau seneng-seneng aja, mungkin 2020 bakal jadi tahun yang dianulir gitu. Jadi bener-bener nggak ada ekspektasi apa-apa sampai akhirnya tetap bisa berkarya gitu sampai sekarang. Jadi been great. Oke. Oke, thank you, Cel. Nah, kalau aku mau ngomong ke lagu sudah sampai di sini, tapi aku penasaran banget ketika kamu menyanyikan Stuck With You sama Samuel. Itu chemistry yang dapat banget. Aku nggak mau nanya yang macam-macam, cuma mau nanya deh. Menurut kamu seorang Samuel Cipta suaranya seperti apa sih? Sam, dengerin nih, Sam. Ah, Sam orangnya dia talented pasti, karena dia nggak cuma nyanyi doang tapi juga bisa nge-host, dia bisa main alat musik, jadi he's very talented. Terus aku rasa karakter vokal dia juga unik dan pas sama suara aku, jadi makanya kita kalau dulu Nah, nggak susah gitu buat mas-masinnya, karena emang karakter suaranya cocok. Dan orangnya seru sih, orangnya fun gitu loh, kayak aku baru kenal dia sebenarnya awal tahun ini kan, kayak pas awal tahun, dan gak nyangka ya bakal temenan and keep in touch gitu loh. Karena kan aku juga jauh gitu loh. Jadi nggak pernah kepikiran bisa touch dan tetap temenan, bisa bikin cover bareng segala macam. Dan ternyata kita bisa bikin cover bareng, bisa tetap ya temenan juga, nggak cuma sekedar cover ya, tapi kayak emang dia teman gitu, teman aku. Jadi ya seru aja sih kayak bisa kenal sama Sam gitu. oke. Berarti yang chemistry hanya untuk suaranya aja ya. Untuk perasaan belum ada ya. Aku sih berharap sih jangan dulu ya. Biar Iya, nanti kita masih ada kesempatan lah nih. Para jomblo-jomblo Indonesia masih ada kesempatan. Gitu. iya. Oke, lanjut ke lagu yang membuat kamu happening di akhir tahun ini, yaitu sudah sampai di sini, Cel. Mhm. Ini aku pengen tahu deh. Awal cerita kamu berjodoh dengan lagu ini gimana sih? Lagu dari ciptaan Andi Arman ya? Iya, Kang Andi Arman ya? betul. Itu gimana ceritanya kamu bisa ibarat kata berjodoh diklopkan dengan lagu sudah sampai di sini, Cel? eh Awalnya sih kita nyari-nyari lagu kan. Emang label aku sama aku Hmm. yang punya target pengen keluarin single lagi tahun ini. Kayak di akhir tahun gitu loh. Dan cari-cari lagu, awalnya kita pengen ballad, pengen lagu yang lebih mellow, lagu yang lebih beda lah nuansanya sama lebih baik darinya kemarin gitu loh. Sampai di setelah udah cari-cari lagu ballad segala macem, kayaknya nggak ada yang klik. Kayak aku tuh lumayan picky kalau soal lagu, jadi nggak ada yang apa ya, yang ada yang berjodoh lah gitu sama aku, sama seleranya label aku semua. Jadi kayak susah banget cari-cari, sampai akhirnya ada lagu ini nih dari Kak Andi Arman. Aku dikirimin sama A&R aku, Kak Keke namanya. Dia ngasih demonya dari lagu ini, dan masih rough banget waktu itu demonya, sekedar gitaran doang, bener-bener beda. Kalau didengar mungkin nggak akan, oh ini lagu Chelsea, nggak akan kayak gitu, soalnya kayak bener-bener beda banget. Tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa klik banget sama lagu itu, kayak dari melodinya, dari liriknya, dari semuanya tuh klik gitu. Jadi makanya aku bilang sama A&R aku, kayak mungkin kita second kayak single yang sekarang nggak perlu ballad deh, kita singlenya bikin genre lain aja gitu, lebih sweet pop, lebih sweet agak-agak R&B. Dan akhirnya label aku setuju, ngerasa cocok juga sama karakter vokal aku, dicoba workshop segala macam, which is yang semuanya virtual workshopnya, sampai akhirnya ya sampai ke akhir bisa rilis gitu, sudah sampai di sini. Oke. Nah, kalau misalkan soal kamu tadi cerita soal bagaimana kamu dipertemukan sama lagu ini. Aku pengen tahu deh. Ini kan di masa pandemi juga ya, Mm-mm. dan ibarat kata mungkin agak sedikit ribet lah kalau untuk memproduksi musik. Nah, kalau untuk produksi musik sendiri, ada nggak sih keributan-keributan yang kamu alami pada saat ibarat kata
untuk produksinya, untuk komunikasinya, itu gimana, Cel? Apakah ada keributan nggak? Pasti sih, apalagi yang paling ribet itu Hmm. karena jauh dan kita nggak ketemu. Jadi aku sama even sama Kak Andi Arman aja penulis lagunya, sama arrangernya, which is himself, kayak maksudnya semuanya lah yang terlibat dalam lagu ini, aku aja nggak ketemu face to face. Jadi kita bener-bener Oh, diskusi semua itu lewat virtual. Jadi kita bener-bener ya lewat video call gitu ngobrolnya. Yang susah sih, lumayan susah. Terus kayak em, back and forth terus-terusan segala macam, jadi lumayan ribet. Tapi jadi suatu pengalaman baru juga. Kayak aku nyadar bahwa ternyata jauh-jauh pun masih bisa berkarya gitu loh, dan masih bisa do something gitu. Jadi makanya senang aja sih bisa belajar. Oh ternyata jarak jauh pun kita masih bisa kontak-kontakan, kita rekaman lagu sampai akhirnya jadi lagu sudah sampai di sini gitu. oke, berarti Agatha Chelsea modelnya bisa LDR-an ya. Komunikasi juga, yang penting cukup komunikasi ya, Cel ya. Betul. Iya. Cel, tapi kalau ngomongin soal sudah sampai di yang pertanyaan, yang menjadi pertanyaan, Cel, move on-nya ini kamu Sorry Kak. bawakan secara fun. Oke, udah muncul lagi ya, Cel? Aman? Iya, Aman ya, berarti udah hubungan udah kita harus baik nih, udah. komunikasi kita harus baik nih. Koneksi kita harus baik ya, Cel ya. Iya. Iya. Oke, Cel, ini ngomongin soal lagu Sudah Sampai di Sini. Baik lagi aku bilang tadi, ini lagu tentang move on ya, Cel ya. Tapi kamu bawain Iya. secara fun. Ini gimana caranya kamu bisa ibarat kata meresapi lagu ini sampai bisa membawa tema move on ini tapi dengan tone yang fun. Iya. Sebenarnya ini jadi salah satu em, apa ya keunikan dari lagu ini sih. Kayak even liriknya, Mm-mm. sebenarnya kalau dibaca liriknya doang kayaknya sedih deh gitu, lagunya bakalan mellow. Tapi ternyata pas denger aransemennya, denger aku nyanyiin bawain lagunya segala macem, kok malah jadi fun ya. Kayak move on tuh sesuatu yang ya udah gitu, fun-fun aja. Dan itu justru salah satu tujuan aku sama label aku sih. Kayak kita ngobrol, pengen bikin lagu move on dikemas dengan cara yang berbeda gitu loh. Jadi nggak selalu sedih. Karena aku rasa move on itu it's a new beginning gitu loh. Kita bisa ya kayak ibaratnya ada start baru. Jadi makanya menurut aku nggak perlu semuanya selalu sedih gitu. Jadi aku pengen memotivasi semua yang dengar, semua yang meresapi lagunya supaya menyadari bahwa move on itu bukan sesuatu yang bad kok. Move on itu it's something that apa ya motivates you to move forward ke jalan yang ke depan. Jadi lebih fokus ke jalan yang ke depan daripada jalan yang lalu gitu loh. Jadi makanya ini lagu move on yang positif banget, dan lagu move on yang aku harap teman-teman juga bisa mendapatkan apa ya motivasi untuk move on gitu. Oke, tentang move on. Tapi Chelsea, ini aku dapat pertanyaan dari Seantero Indonesia. Iya, Nanya nih, Cel. kenapa tuh? Ini Chelsea bisa bawain dalamnya kayak gitu, ini emang ada pengalaman pribadi atau bagaimana? eh Pengalaman pribadi ya. Eh, Sebenarnya aku rasa semua lagu yang dibawain sama penyanyi itu pasti ada hubungan Mm-mm. personalnya gitu loh. Kayak even ya semua lagu yang aku bawain semua pasti ada personal connection sama aku gitu loh. Dan apa ya klik sama lagu ini pun karena gitu loh. Jadi makanya em, jujur ada aku bisa relate gitu sama lagu ini, dan ada personal connection juga sama aku meskipun nge-like lagi. Oke. Cel, Iya, masuk Cel? masuk masuk Ya biasa, masuk connect. ya nih koneksi. Mm-mm. Nah, Cel, ini ada juga aku ngambil dari kolom komentar YouTube kamu dari Nah, Marta Septi. Ada yang iya. nanya nih, MC dia suka banget MC-nya kayak drakor gitu. Tapi emang kamu senang drakor juga atau enggak sih? Aku sebenarnya gak nonton banyak kak, jadi cuman tahu beberapa, Ah, dan ya suka sih, cuman gak yang kayak oh my god suka banget, gak yang kayak gitu. Jadi kayak ya suka aja, suka sama drama Korea karena aku rasa visualnya bagus gitu, kayak rapi, terus jalan ceritanya juga unik-unik, jadi makanya
ya suka aja sih sama drakor, cuman gak yang obses banget. Tuh. Oh gitu. Tapi berarti banyak yang bilang kayak MV kamu ini berasal dari drakor. Pokoknya kalau penasaran seperti apa musik videonya Agatha Chelsea sudah sampai di sini, langsung nonton aja di YouTube yang sudah kalau nggak salah nih Cel aku ngambil data tuh udah 300.000 yang nonton coy. Gitu. Gila, keren banget. Langsung Cel, aja. ini penasaran banget. Cel, penasaran banget. Boleh nggak kamu nyanyiin lagu sedikit sudah sampai di sini untuk kita semua ada yang ada sekarang ada di sini. Boleh nggak? Dong. Boleh dong. Aku nyanyi ya, refnya. Sikat ya. Oke. 3, 2, 1. Tertutup sudah pintu hatiku dan kamu tak mungkin kembali lagi. Jangan lagi janji-janji, lebih baik aku sendiri. Itu dia, jangan lagi janji-janji deh. Jangan ngasih-ngasih janji-janji palsu, tapi kalau kamu nggak bisa ngerealisasikannya ya, Chelsea ya. Itu Betul dia banget. pesan dari Chelsea untuk kita semua lewat lagu sudah sampai di sini. Oke, Chel, kita sudah hampir di penghujung acara. Cuma aku mau memberi challenge sedikit. Aku ada 4 pertanyaan yang mesti kamu jawab cepet ya, Chel ya. Ah, Yang pertama, selingkuh atau diselingkuhin? hah? Nggak mau dua-duanya. Well, Ya ampun. ya di Oke, buat agak terkasih kita skip deh, nggak apa-apa, boleh deh. ya, Skip ya. ya. Pertanyaan kedua, kalau kamu disuruh milih antara putus atau diputusin, kamu pilih di mana? Yang mana? Putus lah, aku mutusin. Iya. Oh, putusin aja. Jadi kalau misalkan yang mau pacaran sama Chelsea, siap-siap. Jangan mutusin dia, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini kan libur panjang untuk akhir tahun ini. Misalkan kamu disuruh milih, kalau mau milih untuk liburan, kamu milih lebih ke pantai atau ke gunung? Sebenarnya aku gunung sih. Aku lebih suka yang dingin-dingin, Kak. Iya, jadi Oh, gitu. iya makanya gunung. Cuman naiknya juga lumayan ya kalau gunung. Harus penuh tenaga. Iya. Kayaknya kalau gue naik gunung agak ribet, Sel. Naiknya gampang, naiknya susah, turunnya gampang, tinggal digelindingin doang. Iya. Gitu kan, Cel. Nah, pertanyaan terakhir ini soal Natal, Cel. Ini soal kue Natal. Kamu lebih suka pilih nastar atau putri salju? Putri salju. Putri salju. Memang seorang putri dari Aussie memang harus mirip putri salju ya. Oke, Agatha Chelsea, thank you banget sudah kita nemenin ngobrol hari ini. Tapi aku ada pesan nih. Ada pesan dari pendengar setia kita, namanya Levi. Katanya dia punya temen deket, namanya Chelsea juga. Chelsea Iya. Natasha, yang lagi ulang tahun. Boleh nggak kamu ucapin ke Chelsea Natasha ini untuk ulang tahun? Karena namanya sama sama kamu nih. Boleh dong. Buat Chelsea Natasha, if you're watching this, aku mau ngucapin happy birthday buat kamu. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses terus bisa. Yang paling penting bahagia all the time gitu. Jadi happy birthday. Oke, itu kan permintaan pendengar. Nah, ini aku sekarang permintaan aku sendiri penyiar nih, Cel. Iya. Aku mau ada 2 request dari aku. Pertama, aku minta tone greeting kamu. Jadi aku contohin, halo, aku Agatha Chelsea. Dengerin terus sudah sampai di sini di Eljon Radio. Seperti itu. Oke. Mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Hai, aku Agatha Chelsea. Dengerin terus ya lagu aku sudah sampai di sini di Eljon Radio. Ih, cakep banget kayak orangnya. Dan terakhir, ini Yes. kan momen langka ya. Saya bisa ketemu sama kamu walaupun lewat dari live Instagram. Kita foto bareng ya, Cel ya. Boleh dong. Oke, siap ya, Cel. Sebentar. Udah, Cel? Ayo, Cel ya. Yoks. Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, karena musik video kamu katanya sudah kayak Korea, aku mau kasih saran juga buat kamu deh. Sekarang yuk. Sarannya ya, Cel. Oke. 1, 2, 3. Oke. Chelsea, thank you banget. Sebelumnya aku mau umumin bahwa yang menang hadiah untuk pertanyaan Chelsea hari ini adalah Sony Wahyudi yang membuat katanya harta tahta Agatha. Luar biasa kamu, Sony ya.
Nanti kita tim Eljon Media akan menghubungimu untuk memberikan hadiah. By the way, Agatha Chelsea, thank you banget. Sukses terus untuk karya-karya kedepannya. Dan yang terpenting untuk saat ini adalah sehat-sehat terus ya, Cel ya. Take care juga, Kak. Stay healthy. Sip, thank you. Aku Patrick Pepe pamit undur diri. Terima kasih Chelsea ya. Udah nemenin kita selama kurang lebih hampir 1 jam. Siap. Iya. Thank you Chelsea. See you. See you.